Hmm. Oke, halo, halo semuanya. Ya, oke, selamat datang. Ya, buat untuk kalian yang sudah hadir di live saya, silakan tulis di komen, eee, tulis saja hadir dengan nama Anda, terus berasal dari mana. Oke, sebentar ya. Oke, oke, ya, mmm, oke, ya. Oke, selamat datang di channel Alwo Kevin, live streaming versi LinkedIn. Mhm. Ya, ini baru pertama kali saya live di LinkedIn, jadi untuk saat ini memang saya lebih ke fokusnya training di sini. Oke, ini yang sudah ada yang komentar, "Halo Pak Andreas dari Batam, mantap Pak Andreas." Terus ya, di sini saya hanya mau bercerita saja berkaitan dengan topik live streaming versi di channelnya Algo Kevin. Sebenarnya di sini mau bahas apa sih sebenarnya versi live saya? Ya, karena kebetulan biasanya saya buat video itu di YouTube, terus di akun Instagram dan lain masing-masing di sini. Ya, jadi sebenarnya saya mau lebih masih bercerita di awal saja. Jadi bisa dibilang ini sebagai bahan pembuka saja, bahwa topik apa sih yang kira-kira yang saya akan bahas di live streaming saya di channel Aldo Kevin. Ya, oke, saya mau bercerita bahwa di channel Aldo Kevin ini lebih fokus berbicara tentang dunia software developer atau mungkin kalau kita lebih bahasa sederhananya, lebih berbicara tentang teknologi di sini. Ya, memang di era zaman sekarang ini ya, teknologi itu semakin lama akan semakin maju dari tahun ke tahun di sini. Tentu kita merasakan era teknologi ini di abad 20 ya, tentunya yang kita rasakan. Beda dengan kalau
mau saya bandingkan dengan orang yang pernah, apa, pengalaman hidup di tahun 1960, 70-an atau berapa, itu kan bisa dibilang teknologinya masih dalam tahap pengembangan. Namun di era tahun ini, teknologi makin terus berkembang. Maka di ka maka karena itu, di channel Algo Kevin, saya mau membahas tentang dunia teknologi yang versinya lebih ke software developer di sini. Ya, oke. Ya, ya, Pak Andreas, selamat datang dari Batam. Ya, memang ini baru pertama kali saya live stream di akun LinkedIn. Jadi, ya kalau untuk materi secara lebih luasnya, belum saya masuk materinya. Oke, kali ini saya mau bercerita saja yang seperti saya bilang tadi, apa isi live stream di channel Aku Kevin kali ini. Ya, eee, bentar ya. Oke, di live saya ini, nanti saya mau bercerita tentang dunia teknologi sekaligus berkaitan dengan ilmu software developer. Karena kalau kita perhatikan bahwa lowongan pekerjaan ataupun job-job tertentu itu sudah banyak membuka berposisi sebagai software developer, baik di apapun posisinya. Misalkan kalau saya sebagai Android developer, ada yang iOS developer, web developer, dan masih banyak lagi. Dan itu tentunya dibangun dengan berbagai platform atau bahasa ilmu komputer di sini. Ya, untuk di topik live stream kali ini, saya akan mau memperkenalkan secara garis besar saja. Seperti yang aku bilang tadi di awal, apa yang akan saya bahas di topik live streaming di akun LinkedIn tentunya. Oke, saya akan memberikan 2 poin utama di sini. 2 poin utama itu sebenarnya ada yang berkaitan secara teknikal, ada juga berkaitan dengan pola pikir sebenarnya poin di sini. Memang kalau untuk poin pertama tadi berkaitan dengan teknikal, mungkin untuk yang sudah berpengalaman atau berkarir sebagai software developer, mungkin sudah bisa langsung beradaptasi di sini. Oke. Ya, ada yang komen di sini, "Halo Pak Aldi, Aldi dari Jakarta." Ya, oke. Terima kasih ya sudah mendukung live stream saya di sini. Kita sama-sama belajar juga di sini ya, walaupun memang beda-beda background, tapi saya yakin dengan belajar bersama, saling berbagi, ataupun pengalaman, saya yakin pasti bisa, apa, ada komunikasi, saling menyambung di sini. Ya, oke, saya akan kembali ke topik yang tadi. Jadi yang 2 tadi itu yang saya bilang tentang segi dari teknikal sama pola pikir. Kalau dari segi teknikal, mungkin kalau yang sudah pernah terjun di dunia software developer atau sudah terbiasa membuat software aplikasi di bidang apapun, di perusahaan tertentu, mungkin ini tidak akan jadi masalah. Tetapi buat untuk yang di tahap pemula ataupun di masih dalam seperti kalau saya bilang, kalau bahasanya sering ngomongnya gaptek ya, kita ngomong ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan secara gambar sederhana saja, bahwa di topik pertama ini, saya ganti slide dulu ya. Oke, jadi di topik pertama ini, saya mau memberikan lebih ke coding live. Jadi sebenarnya itu kalau aku ngomong ya, itu saya ada praktek untuk secara live coding, tapi di sini saya mau berbicara tentang studi kasus di sini ya.
Maksudnya seperti apa pola studi kasus? Oke, kita ambil dengan yang sederhana saja. Saya ambil contoh, misalkan ya antara kopi ya atau teh di sini. Nah, saya mau pilih ambil apa ya, kopi saja ya, biar lebih mudah ya. Kalau ambil teh nanti ada beda studi kasusnya. Jadi misalkan aku mau ambil kopi di sini ya, saya mau pengen buat suatu kopi yang namanya cappuccino di sini. Ya, terus kita kan harus ada punya apa ya, plan bagaimana membuat sesuatu minuman menjadi cappuccino dengan bahan ada kopi, ada susu, dan lain-lain di sini. Saya fokus yang 2 ini saja. Oke, kalau kita mau berbicara tentang studi kasus di sini, disinilah kita harus melihat apa saja langkah-langkah kita butuhkan untuk membuat kopi plus susu ini menjadi sebuah minuman cappuccino di sini. Tentu saja yang dibutuhkan adalah pembandingan yang berbeda-beda. Ketika kita kalau berpikir tentang, "Aku mau pengen cafe latte," pasti nanti pembandingan kopi sama susu bakal beda lagi. Nah, disinilah di live saya, topik pertama tentang studi kasus di sini, jadi aku mau lebih ke arah ke bagaimana menghadapi sebuah studi kasus. Ya, kenapa hal ini sangat penting? Karena begini, saya dulu apa ya, di kuliah IT ataupun dunia informatika, ilmu komputer, ataupun mungkin kalau buat untuk kalian yang pernah masuk teknik, yang di mana dulu tuh kalau di teknik itu kan ada belajar bahasa ilmu komputer atau kalau lebih bahasa sederhananya adalah bahasa coding namanya. Ketika kita membuat satu sistem kan dibantu dengan bahasa pemrograman ataupun mungkin dibantu dengan flow-flow tertentu atau kita lebih kenal namanya flowchart di sini, ya. Kalau bahasa lebih gampangnya adalah langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Nah, sama seperti kita kalau mau belajar ataupun mau apa, membuat sesuatu hal, pasti kan harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Begitu pula dengan di akun saya, di LinkedIn, kan harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus saya buat agar bisa dibilang kontennya lebih menarik. Contohnya seperti itu ya. Nah, sama seperti kalau dalam dunia membuat software developer ataupun membuat suatu program metode tertentu, tentu kita harus tahu langkah-langkah apa yang kita harus perhatikan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, karena ada pengalaman di mana mahasiswa IT itu mereka sebenarnya kalau misalkan ditanya, "Dek, aku mau pengen buat program untuk bisa menampilkan barcode," misalkan. Nah, mungkin dari anak IT yang aku ngomongin ini, maybe dia ngomong bisa, yakin, ngerti, ya. Tetapi pertanyaannya satu, "Kamu tahu nggak bagaimana barcode itu terbentuk?" Nah, ini kebanyakan anak-anak IT mahasiswa tuh kurang bisa beralih ke sana poinnya di sini. Nah, makanya kenapa tipe satu di live stream saya buat coding live di sini. Jadi kita harus tahu bagaimana program ini bisa terbentuk. Tentu saja bahwa kalau suatu software yang saya bilang sudah yang sudah big big user, yang artinya aplikasi sudah dipakai ratusan user, bahkan 1 juta lebih user, saya yakin bentuk programnya itu pasti akan lebih kompleks di sini. Ya, jadi seperti itu gambaran untuk topik live streaming tipe satu, yaitu coding live dalam bentuk studi kasus di sini. Memang untuk topik satu ini lebih ke teknikal, tapi di live saya ini saya akan buat hal yang lebih sederhana saja, jadi biar tidak terlalu rumit atau jangan terlalu berat materinya di sini ya. Oke. Oke, di sini saya mau ngomong yang tipe kedua. Tadi kan tipe pertama kan saya mau berbicara tentang teknikal sebenarnya. Nah, tipe kedua ini
Ini lebih ke bisa dibilang tuh adalah pola mindset ataupun persiapan diri untuk menjadi software developer. Ya, memang saya kalau mau memperhatikan beberapa orang yang baru terjun di dunia IT atau baru belajar membuat software ataupun belajar bahasa coding di sini, ya, kebanyakan kebanyakan begini, apa, banyak orang yang seperti, apa ya, gampang menyerah, gampang putus asa di sini. Ya, kenapa saya membuat tipe 2 ini, mindset dan mental, sebagai software developer? Ya, karena begini ya, saya memberikan pengalaman waktu saya terjun di IT ya, yang di mana kalau saya mau kembali ke flashback, mmm, 7 tahun yang lalu, waktu itu saya kuliah di tahun 2014, di situ saya berpikir bahwa sebenarnya itu sebagai software developer tuh apa sih hebatnya di sini? Saya pikir, wah ini buat program, jadi programmer, bahkan berpikir jadi hacker di sini. Wow. Ya, jadi di sini memang kenapa mindset dan mental tuh harus siap di sini. Karena banyak anak IT itu gampang menyerah, terus gampang seperti, "Ah, gue nggak mau coba lagi, pusing, ruwet." Ya, saya juga demikian. Saya juga pusing. Bahkan saya masuk IT itu bukan pilihan saya. Itu tidak ada gambar sama saya sekali pada saat saya masih sekolah, saya masih, bisa dibilang tuh masih masa SMA lah kita ngomong. Yang didampingkan saya tuh cuma hanyalah ilmu MIPA, ya. Pikiran saya cuma itu. Tetapi di sini saya akan mau membahas tentang mindset dan mental. Apa yang kita harus siapkan di sini? Jadi kalau saya mau bicara mindset dan mental itu lebih ke persiapan diri bagaimana menghadapi suatu hal. Misalkan yang sering terjadi apa buat untuk orang yang terjun software developer pasti tidak pernah menghindar namanya error program atau mungkin kita sebagai user misalkan pada saat mau nyeken atau mau input data tiba-tiba hang, terus tiba-tiba, "Loh kok tutup sendiri, kok hilang sendiri?" Nah itu sebenarnya itu adalah error program. Nah, error program ini sebenarnya sebagai software developer harus berani menghadapi di sini. Ibarat dalam hidup harus menikmati harus menghadapi rintangan. Ya, seperti itu polanya. Jadi memang mindset dan mental tuh harus dipersiapkan di sini ya. Jadi bisa dibilang tuh tipe 2 ini lebih ke arah konsultasi di sini. Jadi ini tidak ke arah teknikal sini. Ya, oke. Saya mau lihat komentar siapa saja di sini. Ada Pak Erwin, hadir dari Surabaya. Sukses terus dan awal yang baik untuk Bandung Baik. Mantap, cakep. Nah, ini adalah mindset dan mental yang harus siap di sini. Jadi kalau kita tidak mau berani memulai, ya sampai kapan kita mau ingin berkata, "Saya bisa"? Makanya kenapa, kalau menghadapi hal yang baru, bilang pada diri kita, "Saya bisa, saya yakin." Tapi memang hal itu sulit memang. Ya, saya pribadi juga sulit untuk menghadapinya. Kadang saya sudah bekerja pun, kadang suka berpindah ke mana-mana. Kadang pindah ke Android, iOS, bahkan ke web juga pernah. Tapi untungnya web secara pribadi saya berani challenge. Kemudian lebih ke back end pernah juga, testing juga pernah. Wah, saya hampir bisa dibilang tuh full stack nih kalau orang-orang developer mendengarnya ini ya. Tapi itulah namanya. Namanya kalau berani memulai, inilah langkahnya. Bisa dibilang seperti ya kalau kita ngomong dalam berilmu tuh jangan cuma hanya satu saja, tapi setidaknya bisa banyak, kenapa tidak? Ya, begitu. Terus di sini Pak Leonardi, terima kasih, maaf, Pak Leonardi, hadir mendukung meskipun belum ngerti apa-apa soal coding. It's okay, gak apa-apa. Kita juga sama-sama belajar. Karena
memang saya juga belajar dengan hal lain pun ya saya tetap belajar, kita bagi-bagi ilmu. Saya yakin dengan belajar bersama seperti Pak Leonardi bisa belajar coding, minimal mungkin bisa membuat suatu website sebagai profil profil juga nggak apa-apa. Itu sebuah langkah awal. Jadi tenang saja Pak Leo, saya yakin semua orang tuh kalau mau belajar, kalau mau bergerak maju, saya yakin bisa. Itu juga termasuk nasihat dari apa mentor dan kedua orang tua saya pun itu juga begitu. Kalau kamu mau bisa ya kamu harus coba gitu. Ya, di sini Charles. Halo Charles, izin menyimak. Oke, terima kasih sudah berkunjung di live stream saya. Kemudian, wah, Pak Andreas manggil-manggil koneksi Bapak nih. Waduh, wah. Oke oke. Ya memang baru pertama ya, jadi saya jadi malu. Wah, Pak Andreas manggil Bu Christine. Waduh, wah keren-keren ini memang yang hadir sini ya. Walaupun memang saya perhatikan ada beberapa orang yang bukan background-nya IT pun, tetap banyak orang yang mau juga belajar IT. Ya, ini sebenarnya sebuah langkah hal ini bagus juga ya. Karena kita tidak tahu, karena ke depannya itu yang namanya skill coding itu sudah menjadi kebutuhan untuk masa depan. Karena kan kita tidak akan tahu bahwa teknologi semakin lama semakin banyak tipe-tipenya. Saya pun juga semenjak masuk IT itu rasanya ya aman di sini ya, lebih nikmat. Wah, perkembangan teknologi yang luar biasa, banyak model-modelnya, banyak studi kasus, bahkan saya bisa dibilang bahwa dengan metode-metode automation, robotika, atau apa, semakin lama akan semakin maju di sini. Ya, itu bisa dicek di luar negeri, udah banyak serba auto-auto, dan itu memang luar biasa sekali. Makanya dengan melihat hal seperti ini, teknologi ini benar-benar butuh di sini. Ya, oke. Ya, jadi itu 2 topik di live stream yang saya mau adakan di bulan Juli ini. Saya live streaming-nya itu mungkin hanya cuma seminggu sekali terlebih dahulu, karena ya seperti biasa ya harus mencari topik dulu yang lebih menarik di sini. Oke, kalau itu saya mau open tanya jawab. Jadi misalkan kalau dari kalian semua yang baru hadir di sini ingin tanya apa terkait dengan live streaming, silakan, tidak apa-apa. Mungkin saya juga bisa memberikan materi apa yang untuk menjadi perkembangan untuk channel saya, terutama halaman channel Algo Kevin. Oh ya, dan satu lagi, di Algo Kevin ini juga saya mau membuka website di sini, tapi masih dalam proses develop. Jadi untuk rilisnya tunggu saja dan saya mau menunjukkan sebentar, mmm, apa ya coba, sebentar ya, lagi saya show dulu ke halaman saya, halaman akun LinkedIn. Ya, di sini saya oke. Ya, jadi ini adalah halaman page saya, Algo Kevin.
wabarakatuh. Bentar. Ya, jadi di sini adalah halaman saya. Jadi saya selalu post beberapa materi seperti di tahap pengenalan pun juga ada. Di sini juga saya mengumpulkan dengan beberapa contoh bahasa coding yang sudah saya pernah buat. Jadi di sini juga bisa kita gunakan untuk saling diskusi juga di sini. Ini beberapa link yang saya buat dan ini free, sangat free, bisa dipakai untuk pelatihan juga di situ ya. Jadi silakan kunjungi saja di channel Ago Kevin di sini. Kalau misalkan ada beberapa topik yang ingin mau ditanyakan, bagaimana memahami suatu kode pemrograman atau memahami bagaimana ini bisa terbentuk, silakan DM saya, tidak apa-apa. Saya bagi-bagi kok di sini. Oke, saya lihat lagi ada dari Pak Alvan Effendi dari Cikampek Kawang. Oke, mantap, mantap. Luar biasa di sini. Dan di sini juga saya mau nambah juga, saya punya channel YouTube juga di sini. Bentar, saya ganti lagi layarnya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi ini adalah YouTube-nya Algo Kevin. Jadi masih beberapa hal video-video saya sertakan di sini. Kalau dilihat isinya ini sudah ada coding Java, coding Kotlin, sama Android di sini. Jadi buat untuk kalian semua yang hadir di sini yang sudah mampir di live saya di situ, kalau mau belajar tentang dunia codingnya bahasa Java ataupun Kotlin sama Android, saya silakan nonton di videonya YouTube Algo Kevin. Kalau mau ada mentor ataupun konsultasi untuk belajar bersama dengan saya terbuka untuk kalian belajar bersama di sini. Dan di sini saya mau berbagi dalam tahap ilmu saja bahwa dalam hal untuk channel ini kita bisa membantu semua dalam belajar ilmu coding dan tentunya bisa ada manfaat untuk kita semua di sini. Oke, ya itu untuk channel YouTube saya. Silakan dicek saja. Oh ya, coba saya share dulu. Ya, di sini sudah saya show link YouTube-nya Algo Kevin. Silakan subscribe, follow. Jadi bisa belajar bersama di sini. Oke. Ya. Oke, jadi untuk live saya segini sih ini saja dulu. Jadi di sini sebenarnya masih dalam tahap perkenalan sih sebetulnya ya. Masih
buka live dan saya mau memberikan informasi tambahan bahwa di minggu ini saya membuat live saya dan ini sudah mulai, oke. Nah, ini live saya yang pertama, oke, silakan bisa dicek di sini. Jadi, di sini saya mau membahas segi dari tipe kedua, yaitu mindset dan mental di sini. Jadi, apa sih yang harus dipersiapkan sebagai software developer? Oh, belum muncul. Bentar. Ya, ini. Jadi ini adalah live saya yang pertama dan saya akan mau membahas tentang metode powerful di sini. Jadi seperti kunci, kunci utama belajar coding dan membuat software di sini. Karena memang saya melihat banyak memandang bahwa belajar coding itu cuma hanya satu cara selesai begitu. Ada benarnya, tapi juga kurang tepat di sini. Ya, tentu di sini memang harus dilatih cara berpikirnya. Memang ya bisa dibilang kembali lagi dengan flashback waktu tahun yang lalu, memang belajar pemrograman komputer itu tidak mudah. Yang dimana saya bukan hobi main komputer, nggak ada niat, tapi kenapa kok bisa terjun ke sini, ya. Makanya saya kasih tahu rahasianya, metode powerful-nya atau ya jutsu, jurusnya. Ya, ini infonya, jadi silakan saja. Oke, ya, oke saya lihat lagi komennya. Pak Leo, Nadi, Indra Kama, terima kasih sudah follow saya, terima kasih. Terus dari sini Pak Chong Bun Kyong, wah terima kasih, sukses juga buat Bapak. Ya, oke, jadi segitu dulu untuk live dari saya. Walaupun memang ini masih tahap pertama dalam tahap percobaan, saya juga bagi-bagi ilmu di sini tentang dunia coding ataupun cara membuat software. Jadi ini bisa jadi peluang tambahan untuk kita semua, baik saya maupun yang teman-teman saya, koneksi saya yang sudah hadir di sini. Ada Pak Andreas, ada Pak Aldi, Pak Erwin, Pak Leonardi, Pak Charles, kemudian ada Pak Alvan Effendi, terus ada Pak Chong Bun Hyong. Terima kasih semua yang sudah hadir di channel saya live streaming Algo Kevin. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa belajar bersama dan saling berbagi untuk kita semua di sini ya. Ya, walaupun memang kalau saya bilang di kita ini punya background yang beda-beda ya tentunya ya. Tapi bukan berarti kalau background-nya beda-beda, apakah hanya itu kita tidak bisa berimplementasi bersama, ya. Karena inilah istimewanya dunia teknologi, dunia IT, bahwa IT sangat friendly dengan siapapun. Tidak peduli atributnya apa. Mau orang itu kerjanya di dunia teknik yang berat, di dunia seni, di dunia sains, apapun, mereka tetap butuh namanya teknologi, tetap butuh namanya informatik, IT di sini. Kita ngomongnya IT ya lebih enaknya ya. Oke, ya itu saja dulu untuk live streaming saya kali ini. Ya,
Sampai jumpa di live saya selanjutnya di hari Sabtu, ya. Silakan kunjung di halaman saya, nanti saya akan post beberapa jadwal live stream saya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa kembali di next live stream selanjutnya. Oke, see you semuanya kalian semua. Sukses selalu, selamat istirahat, dan terus semangat dalam berkarya. Sampai jumpa. Dadah.